Makanya kalau jadi orang event kelihatannya nggak bisa deh itu orang-orang baperan kelihatannya. Agak susah ya. Iya. Karena memang kalau misalnya kerja di event ya apa yang terjadi saat event ya udah biarlah terjadi pada saat event. Kalau misalnya udah event ya udah beda lagi kita. Iya. Jangan dimasukin ke hati iya, gitu lah ya. Bener banget. Hai everyone, kembali lagi bersama aku Monica di podcast PIB College. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang baru pulang dari internshipnya nih. Nih, ada koko-koko di sini. Mungkin boleh perkenalan dulu siapa namanya? Halo semuanya, makasih buat kesempatannya Monik dan tim PIB College yang mengundang saya untuk bisa podcast kali ini. Jadi perkenalkan, nama saya Johan dari Prodi Event Management angkatan 2022. Oh, oke. Nih, Ko Johan ini baru pulang internship dari mana sih sebenarnya? Nggak baru pulang juga sih, Mon. Aku udah pulang 2-3 minggu sebelumnya. Jadi nggak kemarin banget Iya, sih. nggak kemarin banget ya? Iya. Iya, ceritanya kan baru pulang gitu kan ya. ya? Maaf. Dari mana? Coba ceritain dong. Jadi puji Tuhannya aku diberi kesempatan untuk magang di PT Royal Indo Expo Duta yang ada di Jakarta. Oh, oke. Keren banget ya. Itu terkenal kan? Lumayan terkenal kan? Iya, terkenal. Nah, kira-kira di sana tuh Ko Johan jadi apa sih role-nya gitu? Boleh lah diceritain gitu. Jadi waktu aku magang di Royal Indo, aku diberi kesempatan untuk di divisi operational event. Jadi operational event di PT Royal Indo Expo Duta itu sendiri adalah tim yang dimana akan mengeksekusi event-event yang ada nantinya. Jadi lebih ke tim lapangannya kayak gitu. Oh, oke. Berarti kayak ikut langsung gitu ya? Iya, ikut langsung terjun ke eventnya. Kira-kira apa aja sih boleh di-mention dong acara-acara yang udah di-handle selama ini kurang lebih 6 bulan ya? Iya, 6 bulan. Kalau di Royal Indo Expo Duta sendiri waktu aku magang, aku berkesempatan untuk ada di event Krianusa 2024. Setelah itu P3PD Medan. P3PD itu adalah pelatihan untuk perangkat desa yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Indonesia. Setelah itu ada suatu exhibition untuk seperti kayak IO dan vendor-vendor yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir itu ada eventnya Kemenkes yaitu Gavi Meeting Board Internasional kayak gitu. Dari nama-namanya aja udah kelihatan keren-keren banget ya. Skalanya udah di-mention dari mana tuh? Medan ya kan? Terus habis itu ada internasional, terus Expo IO, macam-macam. Berarti emang skalanya semuanya udah dicobain nih sama Ko Johan ya? Iya nggak juga semua sih, tapi ya puji Tuhan lah. Berarti kalau dengar-dengar juga Royal Indo ini sering muter-muter nggak sih kayak ke kota-kota lain gitu ya? Iya, sering muter, tetapi kita juga ngikutin dari kementerian itu sendiri karena PT Royal Indo Expo Duta itu merupakan suatu IO yang bergerak di bidang MICE karena kan namanya sekarang itu adalah PCO yaitu Professional Conference Organizer. Dia itu lebih menghandle ke event-event kementerian Indonesia. Jadi kayak udah kalau misalnya kementerian Indonesia itu punya event yang paling pertama dicari IO-nya itu Royal Indo. Oh gitu, keren banget ya. Berarti memang kayak lebih banyak kontak sama pemerintah gitu. Iya, benar. Terus kayak di sana berarti ketemu banyak orang-orang penting dong, apalagi orang-orang pemerintahan gitu. Ya, puji Tuhannya sih. Apalagi waktu di event Krianusa itu kalau kamu tahu itu diselenggarakan oleh Dekranas. Dekranas itu anggota-anggotanya itu ya adalah ibu-ibu pejabat. Jadi kalau misalnya ibunya istrinya presiden, istrinya wakil presiden ya ada di situ. Jadi waktu itu berkesempatan lah untuk misalnya ketemu sama para istri-istri dari menteri-menteri kayak gitu. Oh gitu, berarti kayak orang-orang penting semua yang di-handle. Kayak gitu deg-degan gak sih sebenarnya? Sebenarnya deg-degan ya, apalagi kalau misalnya kita salah kan kita langsung sama orang pemerintahan ya. Gitu. Nah, tapi kalau misal eventnya sekeren-keren itu, terus Royal Indo kan juga udah gede banget gitu ya kan pasarnya. Itu kira-kira susah nggak sih apply masuk internship ke sana? Kalau apply-nya sendiri sih waktu itu dibantu sama pihak kampus. Apalagi kan kalau misalnya kita mau apply magang di kampus PIB College itu kita misalnya listing dulu nih kayak saya mau di perusahaan ini nanti kita berikan itu ke bagian CDC atau yang lebih dikenalnya itu career development-nya di PIB College. Nanti dari situ dibantu oleh pihak kampus untuk approach dan langsung komunikasi sama perusahaan-perusahaan yang kita inginkan kayak gitu.
Oh, berarti memang kayak PIB sendiri udah menyediakan khusus untuk bantu kita ya. Iya, bener banget. Iya, asik Itu banget. sangat membantu sih. Apalagi kan kalau misalnya kita langsung email sendiri-sendiri kan pasti perusahaan ini kayak siapa ini kan nggak tahu kan nggak Kurang dikenal kelihatan kan. ya. Makanya PIB College membantu itu. Nah, kalau semisal selain untuk listingnya nih, kayak untuk berkas-berkas gitu, kira-kira apa aja sih yang perlu disiapin? Kalau berkas-berkas yang paling utama sih CV dan portofolio kalian. Nah, CV dan portofolio pun itu diajarkan di PIB College untuk membuatnya itu yang mana yang kayak gimana gitu loh supaya perusahaan itu notice dan supaya perusahaan itu lihat kayak oh ini CV dan portofolionya bagus dan lain sebagainya. Itu ada di mata kuliahnya di PIB College. Keren banget. Jadi emang selain kita belajar how to manage event dan perintilannya, kita juga tahu nih gimana caranya mengupgrade diri gitu ya untuk dilihat di dunia industri lebih tepatnya. Gitu. Apalagi dosen-dosennya itu memang dari awal aku masuk itu memang di-push atau disuruh untuk kayak ikut aja nih daily worker yang ada, mau itu daily workernya jadi apapun pekerjaannya udah dijalani aja, diikutin aja karena itu sangat berguna akhirnya di CV dan portofolionya kita kayak gitu. Gitu guys. Nah, jadi kayak memang dari awal kita harus banyak-banyak nabung pengalaman gitu bener kan banget. ya. Apalagi daily worker nih, selain cari pengalaman kita juga dapat uang saku, lumayan loh ya kan. Kayak gitu. Jadi bagi kalian yang juga yang merantau juga bisa lah bantu untuk ekonomi kalian sendiri. Iya. Kayak gitu. Nah, terus kalau semisal di event-event sebesar itu kira-kira kendalanya apa sih? Atau kayak yang bikin Coach Johan tuh merasa itu jadi tantangan terbesar gitu? Kalau tantangan terbesarnya itu lebih yang kayak ke komunikasi sama leadership itu yang benar-benar bakalan diuji. Apalagi kalau misalnya kita di event organizer di bagian magang itu kalian bukan lagi yang mengerjakan pekerjaan lapangan, tetapi kalian yang lebih untuk mengorganize sumber daya manusianya yang ada kayak gitu. Jadi kalian harus memang benar-benar tahu nih eventnya itu apa, terus tujuan eventnya itu apa, siapa aja yang terlibat. Nah, nanti kalian deliver itu ke tim-tim kalian. Nah, kalau kalian misalnya nggak punya jiwa leadership atau komunikasi kalian kurang, itu bakal susah di lapangannya nanti. Makanya waktu di magang itu sangat aku pelajarin dan memang puji Tuhannya sangat amat membantu gitu loh. Apalagi di PIB College juga selain itu ada mata kuliah yang membantu seperti kayak bagaimana kita cara presentasi di depan orang banyak, terus kayak kita komunikasinya itu bagaimana itu diajarkan dan puji Tuhannya itu sangat terbantu di magang aku kemarin. Berarti memang dari persiapan di kampus pun udah cukup mateng. Jadi di internship juga nggak kewalahan gitu ya. Nah, untuk dari internship ini sendiri kira-kira Coach Johan dapat bayangan nggak sih nanti mungkin internship selanjutnya itu mau ngambil di mana atau mungkin malah udah kepikiran nih karir selanjutnya itu udah mau kemana gitu? Kalau dari magang kemarin sih pastinya bakal kepikiran atau enggak punya lah gambaran besar 5 tahun ke depan itu mau jadi apa dan bagaimana. Karena memang aku itu bergerak dan di bidang MICE, aku lebih tertarik ke MICE karena secara garis besar aku bisa lihat event-event yang di MICE itu punya template yang sama, jadi nggak terlalu banyak perubahan yang gede, cuma memang nanti kita ketemu orang-orang yang lain aja, terus memang mungkin sedikit-sedikit aja perubahan-perubahannya, tapi secara gambaran garis besar itu sama aja dan aku memang tertarik untuk kerja di bidang MICE dulu deh kelihatannya kayak gitu. Kayak gitu. Nah, sebenarnya nih kalau dipikir-pikir apalagi event pemerintah itu sebenarnya agak boring atau gimana menurut Coach Johan? Karena kan kayak mungkin mereka ngebahas hal-hal yang lebih serius gitu mungkin dibandingkan dengan wedding yang mungkin lebih kayak banyak lah kreativitas yang bisa dimainin di situ, apalagi acaranya juga lebih tentang orang ke orang gitu. Nah, menurut Coach Johan gimana? Kalau misalnya orang lihat dari kacamata orang biasa itu pastinya kelihatan boring, kayak misalnya eventnya itu cuma meeting terus misalnya exhibition dan lain sebagainya, ya itu aja kan biasanya. Tapi aku melihat juga dari sudut pandang yang lain, di mana kalau misalnya event-event tersebut itu melibatkan orang-orang penting seperti orang-orang penting dari luar negeri, pemerintahan kita. Jadi kayak aku mengambil opportunity-nya itu dari segi koneksinya. Dari segi koneksinya itu bagus banget jika kalian misalnya nanti terjun di bidang MICE. Selain itu kalian nggak cuma ketemu di event-event nasional, tapi maupun itu event internasional. Dan kalau misalnya di bidang MICE juga nggak melulu tentang meeting atau conference, tapi pasti juga ada konser kecil-kecilan kayak gitu. Sebagai entertainmentnya mereka di meeting tersebut pasti ada suatu konser. Nah itu juga biasanya yang diundang itu pun artis-artis yang udah ternama. Ternama, iya, jadi kayak bisa juga
bisa juga terhibur lewat situ. Jadi nggak bosan-bosan juga sih menurutku. Jadi malah dapat kesempatan lebih gitu ya, Bu. Iya. Mungkin ketemu artis-artis yang mungkin sebenarnya kita nggak akan ketemu gitu kalau kita pilih yang lain gitu kan. Nah, terus nih dari cerita Ko Johan yang sempat di-mention tadi, ada pelatihan kepala desa di Medan. Iya. Itu kayaknya menarik deh. Itu berapa lama sih kita Ko Johan ke Medannya? sorry. Itu juga salah satu pengalaman yang sangat luar biasa buat aku. Aku diberi kesempatan, malah aku anak magang loh maksudnya. Iya. Kayak puji Tuhannya aku diberi kesempatan 1 bulan di Medan. Jadi nama eventnya itu P3PD, yaitu pelatihan bagi perangkat-perangkat desa yang ada di Medan dan sekitarnya, kayak gitu. Jadi itu aku di sana sebagai PIC di salah satu hotel, karena kan kita mengundang banyak perangkat desa nih. Jadi itu dipecah di berbagai hotel-hotel. Nah, aku puji Tuhannya di salah satu hotel dan aku jadi PIC-nya di sana. Nah, waktu aku jadi PIC di sana kan aku pastinya membawahi anggota-anggota timku. Nah, anggota-anggota timku juga apalagi orang Medan kan, dan pesertanya orang Medan, aku juga harus menyesuaikan nih dari karakter mereka, gaya bicara mereka itu bagaimana. Karena dari situ mentalku itu terbentuklah. Jadi kayak ternyata ada nih orang event, di dalam event itu orangnya begini. Jadi kayak nggak usah dibawa ke dalam perasaan dan lain sebagainya, tapi kalian tetap aja bekerja sesuai dengan prosedur yang kalian jalani kayak gitu. Jadi di sana yang sangat terbentuk dari akunya itu dari leadership dan komunikasinya kayak gitu. Jadi dapat pengalaman berharga juga ya. Karena memang kalau di dunia event itu kita bakal ketemu sama banyak banget orang yang kita nggak tahu orangnya itu kayak gimana gitu. Tapi dari situ kita jadi punya pengalaman gitu. Jadi lebih tahu cara ngadepin orang-orang gimana gitu ya. Makanya kalau jadi orang event kelihatannya nggak bisa deh itu orang-orang baperan kelihatannya. Agak susah ya. Iya. Gitu. Karena memang kalau misalnya kerja di event ya apa yang terjadi saat event ya udah biarlah terjadi pada saat event. Kalau misalnya udah event ya udah beda lagi kita. Maksudnya. Jangan dimasukin ke hati gitu lah ya. Bener banget. Nah, kalau kita udah cerita kayak yang serius-serius gitu, boleh dong diceritain mungkin pengalaman yang asik atau menurut Ko Johan lucu aja gitu selama internship. Pengalaman yang asik. Pertama yang pengalaman asik dulu ya. Nah, pengalaman yang asik itu ya waktu aku di Medan itu. Jadi setelah sebulan kita itu kesusahan, misalnya nggak tidur lah, pola makannya itu nggak teratur lah, tapi kita terbayarkan di akhirnya dengan kesempatan kita bisa jalan-jalan di Pulau Samosir. Oh, dapat kayak insentif Iya, gitu. dapat insentifnya juga. Itu enak banget, puji Tuhannya aku bisa ke Pulau Samosir, dan ya aku nggak pernah bayangin aku bisa ke sana gitu loh. Dan itu full di cover oleh perusahaanku kayak gitu. Asik banget ya. Iya, asik. Itu Ko Johan di sana sendirian atau gimana? Enggak, kita bareng-bareng bersama tim yang di sana. Kalau misal dari PIB-nya sendirian atau sama temen gitu? Kalau dari PIB aku di sana magangnya berdua sama temanku, tapi yang ke Medan itu cuma aku doang. Sendiri. Tapi temanku itu bantu kita di bagian administrasi kantor kayak gitu. Oh, berarti. Karena memang kan kita waktu event di Medan itu tektokan dengan perusahaan, apalagi masalah keuangan dan lain sebagainya. Jadi dia yang dipercaya untuk di kantor. Oh, kayak gitu. Asik banget ya, pengalamannya macam-macam gitu loh. Puji Tuhannya. Mungkin Ko Johan ada tips-tips gitu buat teman-teman yang mau magang, mungkin buat angkatanku atau angkatan bawah lainnya gitu, ada nggak sih kira-kira? Ada sih, tapi kelihatannya aku nggak mau kasih dulu. Aku lebih mau tanya ke kamu dulu sih. Setelah dengar ceritaku magang ini, kamu tertarik magang di mana? Atau udah punya gambaran kah? Gimana? Oke, kalau aku sendiri jujur aja sebenarnya masih belum tahu ya spesifiknya itu mau ke bidang yang mana, kayak wedding kah atau mungkin entertainment atau mungkin kayak conference gitu. Cuman kalau sejauh ini masih lebih tertarik ke MICE sih kalau aku kayaknya. Karena menurut aku kalau wedding tuh beratnya di waktu, kayak misal kita harus nemenin dari pagi-pagi banget subuh. Nah, kalau MICE tuh kan kayak lebih tertata, terus kayak yang Ko Johan bilang tadi ya kan, kita bisa ketemu sama orang-orang yang networkingnya tuh mantep gitu. Cuman nanti masih bisa kita pikir-pikirin lagi lah. Oke deh. Nanti aku bakal nontonin podcastnya satu-satu. Aku liatin nih, mana nih yang paling menarik ceritanya ya kan. Nanti aku join ke situ. Siap. Jadi kalau pesan-pesan dari aku sih untuk kalian, apalagi misalnya yang mau siap-siap magang ataupun bahkan kalian anak-anak SMA atau SMK yang bingung nih mau kuliah atau mau lanjut pendidikannya di mana, saranku sih pilih aja di bidang event. Kayak gitu, karena event itu sangat seru, sangat dinamis, dan kalau kalian punya ide-ide kreatif dan lain sebagainya bisa dituangkan di dalam suatu event tersebut.
Dan tips aku sih bagi kalian yang siap-siap mau magang dan lain sebagainya juga itu perbanyaklah pengalaman kalian di lapangan, yaitu ngambillah DW-DW atau DW Walker yang ada di sekitar kalian. Jangan kalian pilih-pilih misalnya kayak aku nggak mau nih kalau kerjanya terlalu berat, aku nggak bisa pulang malam dan lain sebagainya. Kalau saranku sih kesampingkan itu, maksudnya kalian juga nanti ke depan akan membangun suatu hidup sendiri gitu. Jadi kalian harus mengambil kesempatan dan kayak jangan terlalu memusingkan resiko-resiko itu sih menurutku. Karena itu sangat berguna bagi CV dan portofolio kalian untuk mendaftar di perusahaan-perusahaan yang kalian inginkan nantinya. Kayak gitu. Apalagi PIB College ini puji Tuhannya itu menyediakan 2 kali internship nih. Jadi kayak semester 5 dan semester 7 itu dikasih 2 kesempatan internship. Jadi kalau misalnya aku udah di bidang MICE nih, terus aku semester 7 mau di bidang wedding, itu bisa juga supaya nanti waktu kita lulus kita bisa kayak bener-bener matang nih kita mau bergerak di bidang mana kayak gitu. Jadi bagi kalian teman-teman SMA atau SMK juga bisa langsung daftar nih di jurusan Event Management PIB College. Iya, betul banget. Nggak usah ragu-ragu ya teman-teman. Nah, terus nih, kan Ko Johan itu kuliah di Bali nih, terus habis itu magangnya di Jakarta. Asalnya dari mana? Dari Malang. Dari Malang. Berarti memang sebelumnya belum pernah tinggal di Jakarta untuk waktu yang lama gitu kan? Belum. Nah, kira-kira apa sih, ada kayak culture shock kah atau gimana gitu? Kalau culture shock sih pasti ada, apalagi kan kalau Jakarta kita bisa tahu panas ya. Oh, iya. Pertama itu panas, terus dari kendaraannya itu sangat padat, apalagi polusi udara sih yang kalau dari segi lingkungan itu yang paling sangat berasa. Tapi dari segi kinerja atau enggak dari segi pola kerja mereka yang sangat culture shock itu, mereka itu sangat cepat kalau kerja, maksudnya dinamis. Kalau semisalnya kalian misalnya ada waktu luang dan lain sebagainya, kalau kalian gak manfaatin ya udah kalian bakalan hilang kesempatan itu atau enggak hilang opportunity kalian kalau kalian gak memanfaatkan waktu itu dengan baik. Makanya aku setuju dengan yang kayak waktu adalah uang. Maksudnya waktu adalah uang itu bukan uang secara fisik, tetapi uang secara pengalaman-pengalaman yang berharga, kesempatan-kesempatan yang berharga. Kalau misalnya kalian lewatkan ya sayang banget, kapan lagi kan? Iya, betul. Gitu. Jadi memang kayak kita harus lebih menghargai waktu gitu ya. Itu hal yang kita bisa pelajarin juga dari internship gitu. Benar. Nah, terus mungkin kedepannya kira-kira Ko Johan ada bayangan nggak nih internship selanjutnya memang mau ambil MICE lagi kah atau mau ambil yang lain gitu? Kalau dari yang sekarang sih aku pengen seriusin dulu di bidang MICE. Karena menurutku di bidang MICE itu memiliki kesempatan-kesempatan dan keuntungan yang sangat besar menurutku. Kalau misalnya di wedding sih aku juga tertarik, tetapi kelihatannya nggak begitu kalau aku bandingin sama bidang MICE. Jadi kelihatannya untuk next internship ataupun kerja di setelah lulus mungkin aku bakal pilih di bidang MICE dulu sih. Menurut Ko Johan kayak plus minusnya itu apa sih di bidang MICE dibandingin sama yang lain gitu? Kalau plus minusnya, kalau plusnya kan tadi udah aku bilang yang kayak semisalnya networkingnya itu bagus, terus kayak kalian bisa ketemu banyak orang yang penting-penting, terus kalian bisa juga untuk pergi keluar ataupun diutus kemana-mana. Tapi kalau untuk minusnya sih menurutku ya itu kalau kalian orangnya bosenan dan lain sebagainya, bakalan kerasa kayak oh ini eventnya gini-gini doang nih, maksudnya kok nggak ada yang lain kan aku bosan kayak gini-gini. Mungkin itu sih, tapi kalau aku sih nggak musingin itu. Kalau di bidang wedding sih menurutku seru-seru aja, apalagi kan setiap wedding itu pasti bakal berbeda dari segi konsep, dari segi orangnya, dari segi keluarganya dan lain sebagainya. Tapi seperti yang di mention Monik juga tadi, kalau misalnya wedding itu kalian memang harus prepare dari subuh banget. Jadi kalau kalian misalnya nggak kuat dari segi tenaga dan segi emosi, kalau misalnya kita capek itu kan emosi juga terkuras juga kan. Nah, kalian harus manage itu dari subuh sampai malam, jadi bisa seharian kayak gitu. Apalagi kalau misalnya kalian harus nemenin keluarganya dan sebagainya, kalian bakal berasa padat di waktu yang sangat dekat gitu loh. Kalau di bidang MICE itu misalnya eventnya 5 hari, nah itu masih bisa terbagi-bagi kayak gitu. Kalau menurutku sih itu sih, apalagi ya, menurutku itu aja sih. Itu ya. Oke, jadi memang semuanya itu ada plus minusnya, tinggal lebih kita cocoknya di mana gitu. Dan dari situ ya kita explore aja banyak-banyak DW mungkin buat cari pengalaman cocok di mana kayak gitu. Karena kan setiap orang beda-beda nih. Kalau dari perspektifku sih lebih enak MICE kayak gitu. Mungkin teman-teman yang lain
lebih cocok di wedding juga boleh. Dan selain itu kita di PIB juga kita belajar yang lain loh. Mungkin nggak banyak di-mention, tapi kita juga belajar gimana caranya kita jadi kayak tour agent gitu. Karena kita beneran kayak ada pelajaran tour insentif dan itu kita beneran ke luar negeri ya kan. Iya bener banget. Ya, untuk tahunku ini ada ke Perth, Australia. Tahun lalu ada ke Bangkok juga. Dan tahunnya aku juga ada kemana tuh? Kalau kita sih cinta produk lokal ke Nusa Penida. Oh, ke Nusa Penida, Iya weh. dong, enak banget. Keren banget. Jadi di sana memang kita bakalan belajar banyak banget hal. Jadi buat teman-teman yang masih ragu-ragu, nggak tahu nih mau join Iya. apa, udah serius join event management di PIB College aja. Karena itu kita akan belajar macem-macem, mulai dari pengelolaan event dari yang paling mendasar sampai yang skala internasional. Terus juga perintilannya kayak event jadi fotografer event tuh kita juga belajar gitu. Jadi orang desain juga bisa. Jadi pokoknya di PIB College apalagi di bidang event itu kalian kalau ya bisa aku bilang nggak bakalan bosen lah. Pasti seru banget di event management PIB College. Iya, kayak bakalan ada pengalaman yang menarik setiap harinya Iya, gitu ya bener kan. banget. Jadi tunggu apa lagi teman-teman? Buat yang setelah ini belum ada kegiatan, langsung aja buka websitenya pib.ac.id. Kepoin deh, di situ ada macem-macem. Terus kita punya banyak banget beasiswa yang akan membantu teman-teman. Jadi kayak jangan berpikiran, oh kuliah di Bali mahal dan gini. Itu banyak banget ya. PIB itu terbuka banget sama kalian buat kasih kesempatan-kesempatan menarik gitu. Benar. Terakhir aku mau terima kasih sama Ko Johan karena udah menyempatkan waktunya yang berharga untuk datang ke sini. Aku yang terima kasih Moni. Udah sudah sharing-sharing diundang. sama kita. Nah, nanti buat teman-teman yang masih kepo sama internship lainnya atau pengalaman Isma mungkin ada di podcast berikutnya. So, tunggu apa lagi? Join ke PIB, watching our videos, and see you and bye-bye. Thank you.